Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwah sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pertemuan yang keempat dari kitab Kunuz Sirah atau Sirah Nabawi dan karya Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama Kuwait dan murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sampai pada pembahasan syubhatu ta'arrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, syubhat seputar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah telanjang. Kita baca qala al-musannif, beliau mengatakan hafizahullah, fi sahihain an Jabir ibni Abdillah. Di situ ada keterangannya Jabir siapa? Taib. An Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah, yuhaditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahum al-hijar lil Ka'bah, bahwasanya Nabi itu pernah mengangkut atau membawa batu saat membangun Ka'bah. Dan nanti ada cerita tersendiri untuk masalah pembangunan Ka'bah pekan depan insyaallah. Wa alaihi izar, ini sebelum beliau diutus menjadi Nabi, ya. Dan beliau pada saat itu mengenakan izar atau kain, kita artikan biasanya izar ini apa? Sarung. Faqalahul Abbas ammuhu, lalu paman beliau yaitu Al-Abbas berkata kepadanya, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, lau halalta izaraka, sekiranya engkau buka sarungmu, faja'altahu ala mankibika, lalu engkau letakkan di atas apa ini namanya, pundakmu, dunal hijarah, ya, untuk membawa batu-batu yang ada. Qala, kemudian Jabir mengatakan, fahallahu, lalu beliau membuka sarungnya, faja'alahu ala mankibihi, dan benar diletakkan di atas bahunya, fasaqata maghsyian alaihi, beliau langsung pingsan. Karena apa? Tersingkap auratnya. Qala, Jabir melanjutkan, famaru ya ba'da dzalikal yaum uryanan, ya, setelah hari itu tidak pernah beliau terlihat dalam keadaan telanjang, ya. Paham ya kurang lebih gambarannya, ya. Nah, ini bagaimana riwayat ini? Sahih tidak riwayatnya? Diriwayatkan tadi oleh siapa? Al-Bukhari. Makanya kemudian Syekh mengatakan, jadi riwayatnya apa? Riwayat yang sahih, kejadiannya pun kejadian yang sahih sebelum beliau diutus menjadi seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bada'a, dan aurat itu kan bukan berarti aurat itu langsung kita hukumi langsung itu adalah aurat mughalladzah atau aurat besar, itu kan? Ya, tidak. Ya, makanya kemudian beliau di sini mengatakan wa bada ahlul bid'ah yusanni'una, yang kemudian ahli bid'ah mereka memperkarakan masalah ini. Kaifa ta'arran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sampai telanjang, sampai tampak auratnya. Fa hadza kadzibun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kedustaan atas nama Nabi, ya. Kama yaz'umun, sebagaimana yang mereka dakwakan, ya. Warad 'ala haula yakunu bima ya'ti. Nah, ini cara meluruskan mereka, membantah mereka. Nah, ini diantara keistimewaan beliau, Pak. Kalau ada hal semacam ini langsung diluruskan, ya. Berkaitan dengan masalah kemarin Rabiul Awal, apakah ada perayaan, maka beliau langsung luruskan, ya. Ini diantara kelebihan buku ini. Nah, cara meluruskannya, beliau mengatakan awalan, dengan beberapa poin, ya. Beliau menyampaikan 4 poin. Awalan, hadzal hadits sahihul isnad la ghubar alaihi, hadis ini sahih, sanadnya sahih, tidak ada debu padanya. Maksudnya apa? Tidak ada keraguan, tidak diragukan lagi bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Faqad akhrajahu Imam Al-Bukhari fi Sahih, telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Kitabus Shalah, kitab salat, bab karihiyatu ta'arri fi salat wa ghairiha, ya. Dimakruhkannya apa?
telanjang ketika sholat atau dalam keadaan di luar sholat, dalam sholat atau di luar sholat. Ya, istilah di sini disampaikan karahiyah itu apa artinya? Makruh. Dan makruh bukan berarti nanti langsung dihukumi itu makruh secara hukum. Ya, perlu didalami lebih dalam. Karena istilah makruh, kalau kita memperhatikan istilah para al-mutaqaddimin, makruh itu bisa berarti makruh untuk pengharaman. Ya. Ada yang makruh maksudnya haram, ada yang makruh maksudnya ya makruh itu sendiri. Ya, ini pembahasan yang lain. Kita tidak fokus di situ, tapi pembahasan ini meluruskannya bagaimana. Fahadzal hadits qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini itu terjadi sebelum Nabi diutus menjadi seorang nabi, ya. Wa qala Az-Zuhri, ya. Dan Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah mengatakan, lamma banat Quraisyun al-Ka'bah lam yablugh an-Nabi alaihi salatu wassalam al-hulm. Dan ketika orang-orang Quraisy itu membangun Ka'bah, Nabi pada saat itu usianya belum baligh, ya. Usianya belum baligh, ya. Berarti ini Rasulullah SAW masih kecil, ya. Ini cara menjawab yang pertama. Yang kedua, at-ta'ari inda ahli ilmi yajuzu in kana li maslahatin syar'iyyatin rajihah. Telanjang atau menyingkap sebagian aurat, ya, itu dibolehkan oleh para ulama ketika ada kemaslahatan yang dibolehkan dalam syariat dan itu rajihah, kemaslahatan yang kuat. Contohnya kajawaz ta'ari athna al-ilaj. Boleh seseorang itu ketika berobat dia membuka, menyingkap sebagian yang sebagian auratnya. Ya tidak? Antum mau disuntik sama dokter di bagian belakang, nggak usah, nggak mau saya. Mungkin kalau saya dokternya nggak usah pergi ke dokter, gitu aja. Ya. Solusinya bagaimana, dok? Ya silahkan cari solusi yang lainnya, ya. Caranya itu, ya. Caranya itu. Atau mungkin yang sakit adalah bagian yang harus tersingkap auratnya. Dokternya ngelihatnya gimana? Mau menentukan obatnya bagaimana? Ya. Satu-satunya jalan ya dengan diperiksa. Hatta berkaitan dengan masalah dua aurat, entah itu kubul atau dubur, ya. Jadi ketika ada kemaslahatan diperbolehkan. Ya. Kemudian fata'arun Nabi sallallahu alaihi wasallam kana qabla al-bi'tsa awalan, maka ya tersingkapnya aurat Nabi ini sebelum beliau diutus menjadi nabi. Wa tsaniyan, yang kedua, kana limaslahah, itu karena ada kemaslahatan likai yad'a thawbahu ala atiqihi, ya, yaitu supaya tadi kain sarungnya ditaruh di bahunya, likai yataqawwa biha ala hamlil hijarah, supaya bisa lebih kuat dalam membawa batu. Wa ala qurbah, dan ini termasuk bentuk apa? Ibadah. Yataqarrab biha lillahi azza wajal, ya, dalam rangka beribadah untuk mendekatkan diri pada Allah, yaitu membangun Ka'bah. Ya, jadi ada kemaslahatan di situ. Makanya pamannya ketika memberi masukan, saran, ini karena adanya kemaslahatan, ya. Karena adanya kemaslahatan. Mungkin seorang bertanya, kalau saya menampakkan sebagian dari aurat saya untuk sepak bola, apakah itu kemaslahatan? Bukan, ya, sepak bola bukan kemaslahatan. Kalau mau main sepak bola, ya, pakai 3/4 gitu saja, atau yang di bawah lutut. Saya pemain profesional, hatta ente pemain profesional. Saya masuk timnas provinsi saya, ya, hatta ente termasuk pemain provinsi. Tetap batasan-batasan syariat harus diperhatikan. Kemudian kama hadatsa li Nabiyillahi Musa alaihissalam. Jadi jangan mengingkari ini saja terjadi pada Nabi, padahal ini bukan hanya terjadi pada Nabi, pernah juga terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Lama tahamu qaumu birujulatihi, ketika kaumnya Nabi Musa siapa? Bani Israel itu menuduh beliau tentang rujulah itu kejantanan beliau. Fabarra'ullah, ada yang mengatakan beliau cacat, ya. Makanya dituduhan dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Fabarra'ullahu mimma qalu. Kemudian Allah ingin menunjukkan pada mereka bahwasanya beliau itu bersih dari tuduhan dosa mereka. Wa hadza kama akhrajahu Syaikhan. Ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikhan. Ketika disebutkan Asy-Syaikhan itu berapa syekh? 2. Maksudnya siapa? Bukhari dan Muslim.
Saya pernah membaca buku orang yang salah menulis, bukan syekhon, kha-nya diganti dengan tok, jadinya apa? Benar, saya ketawa sama teman-teman saya pada saat itu. Salah tulis pasti, ya. Dikeluarkan oleh setan. Min hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah dari Nabi, kanat Banu Israil yaqtasiluna uratan yanzur ba'dhum ila ba'din. Ahli Bani Israel dahulu itu kalau mandi di sungai itu dengan cara apa? Telanjang bulat. Satu sama lain saling melihat aurat. Ini sebagian pondok keliru ya menerapkan seperti ini. Ya Cak, pernah Cak? Satu pondok toilet bisa buat bareng-bareng. Ini tidak boleh, perempuan laki-laki tidak boleh ya. Itu diantara penyebab terjadinya penyimpangan seksual. Maka yang tampak seperti itu, seperti di gym sekarang, tempat gym banyak penyimpangan seksual, dan itu muncul tanda-tanda juga dari orang hatta dia ngaji ikut gym, lama-lama pakainya thawb ya, lama-lama foto sedikit kurang karena badannya semakin gede. Ini bukan penyimpangan seksual, tapi penyimpangan yang lainnya ya. Awalnya dia tidak mau selfie, lama-lama selfie karena merasa badannya sudah menjadi besar ya. Makanya jarang kan orang yang badannya besar kemudian pakaiannya pakai thawb terus gitu kan, atau pakai pakaian yang rapi terus. Percuma saya belajar latihan karena tidak dilihat oleh orang. Mereka ingin dilihat oleh orang ya. Mentang-mentang six pack langsung tunjukkan saya one pack. Lebih berharga ini. Dan secara penelitian istri-istri itu lebih suka yang one pack daripada yang six pack. Tanya sama istri-istri. Baik. Ya. Kemudian wa kana Musa yaqtasilu alaihi salatu wassalam wahdahu. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa ini kalau mandi di sungai itu sendirian, tidak mau bareng-bareng ya. Faqalu, makanya mereka mengatakan wallahi ma yamna Musa an yaqtasil ma'ana illa annahu adar. Demi Allah, kata mereka Banu Israil masih percaya dengan siapa? Allah. Demi Allah, tidak ada yang mencegah Nabi Musa untuk mandi bersama kita kecuali karena ada ada aib lah, ada cacat, ada kekurangan pada itunya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah memiliki takdir yang lain. Fa dhahaba maratan yaqtasilu fa wada'a thawbahu ala hajarin. Suatu ketika Nabi Musa ketika mandi dengan dengan tidak mengenakan pakaian ya. Kemudian beliau pakaiannya diletakkan di atas batu ya. Fa farral hajar bi thawbihi, ternyata batu itu lari. Jangan berpikir larinya seperti apa ya. Yang jelas ini terjadi dan ini hadisnya sahih, ya riwayatnya sahih. Batunya lari membawa pakaian. Fa kharaja Musa fi ithrihi. Nabi Musa mengejar batu tersebut, dikejar. Sampailah kemudian ternyata dikumpulkan orang-orang Bani Israel ya. Yaqulu thawbi ya hajar, wahai batu, pakaianku hatta nadarat Banu Israil ila Musa. Ketika sampai ternyata batunya itu berlari di depan orang-orang Bani Israil. Akhirnya Bani Israil menolehlah lihat Nabi Musa tidak mengenakan sehelai kain ya. Faqalu, kemudian akhirnya mereka mengatakan, tahu wallahi demi Allah ma bi Musa min ba'as, ternyata Musa itu tidak punya cacat, tidak punya kekurangan. Nabi Musa ini kelihatan auratnya tidak? Kelihatan ya. Maksudnya kalau mau mengingkari Nabi, maka Nabi-Nabi yang lain seperti ini harus diingkari juga dong ya. Karena itu juga riwayat, dan mereka juga termasuk Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam, termasuk bahkan ulul azmi minar rusul. Jadi perlu standarisasi ataupun dalam mempraktekkan atau mengamalkan hal semacam ini harus adil. Tidak mengambil yang satunya dibiarkan, dibolehkan. Satunya diriwayatkan tidak dikritiki, satunya dikritiki padahal riwayatnya sama-sama sahih. Faqalu ya, fatafiqa bil hajari darban, akhirnya Nabi Musa memukul batu itu. Waqala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah bersumpah, wallahi innahu lanadabun bil hajar sittah au sab'ah. Ya, demi Allah, kata Abu Hurairah, batu itu sampai ada bekas-bekas pukulannya sebanyak 6 atau 7 pukulan. Yang mukul siapa tadi? Nabi Musa alaihissalam. Jadi ini tidak terjadi hanya pada Rasul ya, tapi terjadi
Nabi Musa juga alaihissalam, ya. Kemudian salisan, laisa fil hadis annahu ta'arra amaman nas. Di hadis tersebut tidak ada penjelasan bahwasanya beliau itu tersingkap auratnya di tengah-tengah manusia, ya. Jadi tidak ada penjelasan. Seandainya itu tersingkap dan riwayat yang benar dan sahih, itu bukan di tengah manusia, bukan di tengah kumpulan orang banyak. Rabi'an, dan yang keempat, hinama ta'arra amama ammihi faqad lam yuqir ala dzalika wa uqsya alaihi wa maruya uryanan ba'da dzalika. Ya, sebaliknya ketika beliau tersingkap auratnya itu hanya di depan pamannya saja. Siapa tadi? Abbas, ya. Dan beliau lam yuqir ala dzalika, tidak menyetujui hal tersebut. Maksudnya beliau tidak ridha. Makanya ketika itu terjadi dan tersingkap, akhirnya beliau sampai pingsan, dan setelah itu tidak pernah terlihat beliau menampakkan auratnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, bahwa kisahnya adalah kisah yang sahih, kejadiannya adalah benar, ya, dan tidak ada alasan untuk menolak riwayat tersebut, ya, dengan beberapa alasan yang telah dikemukakan. Sepertinya kita tidak bisa panjang-panjang menyampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya ini ada beberapa pelajaran penting. Tujuh menit lagi. Cukup tidak ya? Kita baca saja, bismillah. Pembahasan seputar qoblal bi'tsah, sebelum Nabi diutus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tilkal fatrati yar'al ghanam. Nabi dahulu pada saat itu beliau pernah mengembala kambing, muqabil malin qalil li ahli Makkah, ya, sebagai balasan atau upah pekerjaan atau perbuatan tersebut, ya, bagi penduduk kota Makkah, ya, maksudnya kambing milik penduduk kota Makkah. Fa'an Jabir, dari Jabir, qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Marri Dhahran. Kami pernah berada bersama Rasul di daerah namanya Marru Dhahran. Ini dekat Makkah. Wa nahnu najdil kabbat. Pada saat itu kami ini sedang memanen antum tahu kayu siwak? Kayu siwak itu ada buahnya. Nah, buahnya itu dipanen. Saya belum tahu buahnya seperti apa. Ya. Kayu siwak itu namanya al-araq, kayu araq. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, "Alaikum bil aswad minkum." Hendaknya kalian ambil yang sudah hitam. Ya, qala. Kemudian kami bertanya, qulna ya Rasulullah ka'annaka ra'aital ghanam. Ya Rasulullah, sepertinya engkau pernah mengembala kambing. Ya, berarti ini menunjukkan beliau paham masalah itu, ya. Ketika sahabat panen, ternyata Rasulullah kasih informasi, cari yang sudah hitam, ya. Kemudian ditanya, sepertinya engkau pernah mengembala kambing ya Rasulullah? Beliau menjawab, qala na'am, iya. Wa qala, dan beliau mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Faqala ashabuhu, para sahabat berkata, wa anta, demikian pula engkau ya Rasulullah? Qala, iya, na'am, kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Aku pun dahulu pernah mengembala kambing, ya, milik penduduk kota Mekah dengan bayaran beberapa qirat. Ya, beberapa qirat. Kalau di bukunya Ustadz Irwandi kemarin, satu qirat berapa, ada ingat? 0,18 gram 0,18 gram emas 24 karat, 0,18 gram, ya. Berarti ini kepingan pecahan kepingan apa di dinar. Nah, ini beliau pernah mengembala kambing. Hikmahnya bagaimana? Qala ahlul ilmi, ulama mengatakan, la'allal hikmata, la'allal hikmata atau ti. La'allal hikmata, antum yang belajar nahwu mana? La'allal hikmata min ilhamil anbiya min ra'il ghanami qabla nubuwah an yahsulalahum atamarrunu bi ra'iha ala ma yatalaqawnahu min al-qiyam bi amri ummatihim fi mukhalatatil ghanam. Ya, sepertinya atau kemungkinan besar dari hikmah tersebut, ya, mengapa para nabi dahulu mereka mengembala kambing sebelum diutus menjadi nabi, supaya mereka terbiasa supaya mereka terbiasa menghadapi kambing sebagai persiapan untuk menjadi seorang nabi, ya. Jadi ngatur kambing itu tidak mudah, ya.
mengatur kambing itu tidak mudah, apalagi kalau kambingnya banyak. Ya, ma yahsulullahu minal hilmi wa syafaqah. Ya. Sehingga itu dibutuhkan apa? Al-hilm, santun, wa syafaqah, kasih sayang, ya, rahmat terhadap kambing. Li'annahum idza sabaru ala ra'yiha wa jam'iha ba'da tafarruqiha fil mar'a, ya. Karena mereka wa daf'i aduwiha anha alifu min dzalika sabr 'ala al-ummah. Karena mereka seandainya sabar ketika menggembala, kemudian ketika mengumpulkan setelah kambing itu bercerai-berai di tempat gembala, ya, kemudian juga kalau ada musuh ataupun serigala yang siap menyantapnya, kalau sabar atas itu semuanya, maka mereka akan sabar juga dalam mendidik umat, ya. Maka mereka juga akan sabar dalam mendidik umat. Wa khussal ghanam bidzalika likauniha ad'af min ghairiha. Dan mengapa dikhususkan kambing bukan hewan yang lainnya? Karena kambing itu lebih lemah daripada yang lainnya. Kambing sama sapi lemahan mana? Kambing. Kambing sama unta lemahan mana? Kambing. Kambing sama hewan-hewan yang lainnya lemahan mana? Kambing. Ya, maka dipilihlah kambing. Wali anna tafarruqaha aktsar min tafarruqil ibli wal baqar. Karena tercerai-berainya atau perpecahan kalau dibiarkan di tempat gembala itu, maka yang tepat menyebar itu adalah kambing dibandingkan unta dan sapi, ya. Jadi dikhususkan seperti ini karena mereka para nabi dipersiapkan akan menjadi nabi supaya terbiasa dengan ketika menghadapi umat yang beraneka ragam, ya, termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka orang-orang pilihan dan Allah latih dengan hal tersebut. Wa ba'da ra'il ghanami, dan setelah mereka mengembala kambing atau setelah beliau mengembala kambing, ishtaghalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bitijarah, beliau menyibukkan diri dengan apa? Berdagang, berniaga. Dan nanti ada cerita beliau tentang beliau dan pernikahan beliau dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan itu insyaallah pada pertemuan selanjutnya antum bisa paham, ya, hikmah di balik mengembala kambing, ya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di antara kelebihan menggembala kambing itu ada sakinah wal waqar, ada ketenangan, ada kewibawaan. Berbeda dengan yang mengembala unta, ada kesombongan di situ, ya, ada kesombongan. Yang berbeda dengan pengembala kambing, ya. Jadi mengembala kambing itu lebih utama daripada mengembala unta, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.